untuk mulai ibadah, kita akan mengadakan pengumuman dulu untuk minggu ini. Ya, kita ingat-ingat agenda untuk pelayanan acara untuk kegiatan minggu ini. Yang pertama, jangan lupa ada konser setiap minggunya, dimulai dari hari Selasa, Multicultural dengan Pastor Fani, hari Rabu dengan Pastor Doni, Kamis dengan Pastor Ray, Jumat ada 2 di KMC dan Pastor Fani dan di Botani dengan Pastor Villa, dan hari Sabtu ada teenager sebulan sekali dengan Puspa. Dan kita juga ada doa syafaat via Zoom tiap hari Rabu jam 19.30 bersama dengan Pastor Nur. Untuk kegiatan ibadah-ibadah mingguan yang ada setiap hari, tiap minggunya, ibadah House of Grace diadakan setiap akhir bulan minggu, Sabtu tiap akhir bulan ya, minggu atau ada keempat atau kelima. Terus untuk NYC yang Youth Network Church itu Sabtu pertama dan Sabtu ketiga. GKI Penuai Wolonggong itu diadakan onsite pada Sabtu kedua dan online pada Sabtu keempat. Nursing home di setiap minggu ketiga hari Sabtunya. Untuk praise and worship aturnya setiap minggu keempat, tapi minggu besok, Sabtu besok kita akan gabung praise and worship bersama dengan Pastor Jojo di City dengan ICI. Amin. Oke, dan kita juga akan ada acara untuk teenager retreat tahun depan, yaitu sekitar tanggal 5, 2 hari, minggu kedua, sekitar tanggal 15 untuk teenager. Jadi kita dukung doa ya untuk anak-anak teenager itu untuk diadakan retreat yang pertama kalinya ini. Oke, kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan hari ini. Kita siapkan bahwa kita minta Tuhan di tengah-tengah kita, satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk siang hari Bapak, di mana Kau berikan kami kesempatan untuk dapat kembali beribadah ya Bapak, untuk dapat memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu ya Bapak, melakukan kesaksian, dan kami bersama-sama untuk dapat menyembah Engkau lagi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan ini kami ya Bapak. Kami ingin memuji Engkau ya Bapak, kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Biarlah Engkau yang layakkan puji dan sembah ya Bapak. Dan kami sungguh-sungguh ya Bapak rindu Tuhan, hadirat-Mu hadir tengah-tengah kami ya Bapak. Rahmat-Mu turun ya Bapak untuk ibadah ini ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, kami semua mendapat kekuatan dari-Mu dan mendapat pemulihan daripada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau yang ambil alih ya Bapak untuk ibadah ini ya Bapak. Karena kami percaya pengurapan-Mu turun atas kami semua ya Bapak. Kami berkati ya Bapak ibadah ini ya Bapak. Hanya nama Tuhan Yesus semoga tetap syukur. Amin. Dan kita satukan hati kita menyembah Tuhan bahwa Allah itu Allah yang baik, Allah yang berkuasa, yang patut untuk disembah. Dan setiap hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan.
Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan Terima kasih ya Bapa. Ini kami ya Tuhan, kami siap untuk memuji Kau lebih lagi ya Bapa. Sama-sama sambut di dalam nama Tuhan Yesus ya. Percaya katakan amin. Kasih salam dulu dong ke kanan dan ke kirinya. Siapa tahu belum kenal ya. Kasih salam, kasih senyuman yang terindah. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan membawa puji-pujian yang terindah, yang terbaik buat Bapak kita. Terima
hidupnya. Haleluya.
Mari kita satukan hati kita mau bersatu teduh, mari kita mau menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya doa yang dipanjatkan bagi orang-orang benar itu berkuasa. Mari kita satukan hati kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Sebagaimana kami ada berkumpul di tempat ini, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih-Mu Bapak. Tuhan, pada sore hari ini kami bersyafaat ya Bapak, khusus untuk bangsa ini Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, di Australia mengalami Engkau Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, Tuhan di tengah kejahatan zaman Tuhan kami percaya ada kuasa Allah yang memulihkan, ada kuasa Allah yang terus membangkitkan orang-orang percaya untuk lebih terus mencari Engkau ya Bapak. Kami berdoa Yesus buat setiap lini-lini yang ada Tuhan, departemen pendidikan khususnya. Kami berdoa ya Bapak di tengah kejahatan zaman, kami berdoa biar ada orang-orang benar yang punya hati untuk mengajar Tuhan, untuk menegur bahkan memberitakan kebenaran firman Allah ya Bapak. Biar mereka dapat berdiri di tengah zaman ini Tuhan, menyuarakan kebenaran firman Allah Tuhan. Kami berdoa setiap pengajaran yang jahat, setiap pengajaran yang melecehkan, setiap pengajaran menyelewengkan kebenaran, kami berdoa menolak di dalam nama Yesus ya Bapak. Bahkan Tuhan perubahan peraturan yang ada Tuhan, kami berdoa Tuhan biar dilunturkan Tuhan, tidak diterima Tuhan in the name of Jesus. Kami berkati bangsa ini secara perekonomian, Kau pulihkan Tuhan, Kau pulihkan Bapak. Di tengah krisis-krisis yang ada kami berdoa, minta pertolongan yang datang daripada-Mu, biar pekerjaan-pekerjaan yang ada Tuhan semakin dibuka Tuhan, semakin dipermudah. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pertahanan border yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan dipenuhi dengan orang-orang yang percaya akan Engkau, sehingga kebenaran ditegakkan tinggi atas bangsa ini. Revival boleh terjadi setiap state-state yang ada. Karena anak-Mu biar semakin hari semakin bersinar Tuhan, tidak patah semangat Tuhan, semakin mencari Engkau, semakin tidak dikalahkan zaman Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan bangsa ini akan mengalami pemulihan Tuhan. In the name of Jesus, Engkau taruhkan orang-orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan, di setiap parlemen yang ada ya Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa membawa Indonesia dengan pemerintahan yang baru. Tuhan kami berdoa ya Bapak, sungguh hati Raja ada di tangan-Mu seperti batang air ya Bapak, mengalir kemanapun Engkau mau alirkan Tuhan. Kami berdoa ya Bapak in the name of Jesus, biar Tuhan pemimpin yang dipilih menjadi pemimpin yang takut akan Engkau, pemimpin yang membela kebenaran Allah, pemimpin yang membela kepentingan rakyat Tuhan. Segala kepentingan pribadi kami tolak in the name of Jesus ya Bapak. Biarlah pembangunan Tuhan yang rata terjadi, perekonomian diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan anak-anak-Mu Tuhan semakin hari semakin bersinar, tidak tertindas Tuhan in the name of Jesus. Biar revival juga terjadi atas bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk orang tua kami yang ada di Indonesia, saudara kami Tuhan, siapapun anggota keluarga kami Tuhan, hari-hari ini yang suffering Tuhan, kami berdoa minta pertolongan yang datang daripada-Mu. Kau bukakan lapangan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim pengembalaan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa biarlah langkah kaki mereka Tuhan yang mengembalakan Tuhan, Kau pimpin Tuhan. Kaki mereka seperti kaki rusa yang melompat-lompat Tuhan, karena melayani Engkau Tuhan. Biar joyful
Biar kami sebagai satu tubuh Allah boleh bersama-sama melayani visi yang datang daripadamu ya Bapa. Setiap kekurangan yang ada kami bawa ke dalam tangan-Mu, Engkau Allah yang menyempurnakan segala sesuatu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap event yang akan diselenggarakan, Natal, Break Tuhan, kami bawa ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu ditinggikan Tuhan. Biarlah setiap event membawa kemenangan rohani Tuhan. Setiap event membawa pemulihan untuk anak-anak-Mu. Setiap event membawa jemaat-jemaat yang tertinggal datang kembali kepadamu Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Tuhan Kau berikan jalan keluar ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami khusus berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada dengan pergumulan visa Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, Kau sungguh Allah yang punya jalan keluar buat hidup kami semua Tuhan. Mereka yang mencari Tuhan, mereka yang menunggu Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Ada jalan keluar yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami dapatkan, Kau sediakan Tuhan. Kami percaya anak-anak-Mu Tuhan akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat Tuhan di dalam Engkau Yesus. Kami berdoa yang sakit hari-hari ini, Engkau Allah penyembuh kami Tuhan. Segala keperluan Tuhan, bahkan segala keuangan juga diberkati Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu ya Bapak yang bijaksana dalam mengelola segala hal Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah yang terus berbicara di tempat ini ya Bapak. Thank you Jesus. Segala kemuliaan hormat bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk bersaksi pada sore hari ini. Siang hari ini. Saya bersaksi karena saya benar-benar mencintai Mama yang telah tiada. Saudara-saudara masih percayakan Anda kalau doa itu sangat berkuasa. Dan waktu Tuhan itu dalam waktu yang terbaik semua buat kita. Saya mau bersaksi di mana saya membawa mama saya pulang. Karena saya tiap hari selalu berdoa bahwa Tuhan memberi kesempatan buat mama saya untuk bertemu dengan saudara-saudara saya yang ada di Indonesia. Mereka sempat menentang saya semua, tapi tidak tahu Tuhan selalu bilang kepada saya bahwa mama pulang ke Indonesia. Bahagiakanlah mamamu supaya mereka bisa bertemu dengan mama. Dan itu aku bawa Tuhan. Di waktu membawa mama saya sudah apply semua, saya sudah booking semua tiket. Dan salahnya saya harusnya booking business class, tapi saya tidak terpikir. Sehingga pada hari yang terakhir, William dan Selin mau dibuat mama untuk menggantikan business class, tapi kita tidak dapat kesempatan itu sehingga mama cuma dikasih bangku di depan. Tapi di dalam perjalanan ke airport, mama diperiksa itu semua dan saya tidak tahu kenapa mama bisa lolos. Karena semua orang bilang mama sudah 90 tahun dan tak mungkin bisa pulang ke Indonesia. Dan saya hanya berharap Tuhan, ini adalah doa yang saya panjatkan tiap hari dengan semua saudara-saudara saya. Tiap malam saya selalu berdoa bahwa mama akan diberi kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara saya di Indonesia. Dan Tuhan itu sangat baik. Dengan malaikat-malaikatnya Tuhan membungkus semuanya sehingga mama saya bisa lolos, bisa layak untuk pulang ke Indonesia. Meskipun mama harus pakai wheelchair, karena mereka juga meragukan apakah mama saya masih bisa pulang. Sehingga mama saya disuruh diperiksa, disuruh mengikuti semuanya. Peraturan-peraturan yang harus diturutin sebelum masuk di dalam imigrasinya.
Dan itu semua lolos, dan itu semua adalah semua mujizat dari Tuhan. Dan setelah sampai di Indonesia, kita ketemu dengan orang tua saya, ketemu dengan saudara-saudara, dan mama sempat memeluk mereka semua dan sempat berkata-kata, meskipun mama sudah tidak mau makan begitu banyak, tapi tetap saya suapin dengan makanan yang halus, dan mama tetap mau makan. Dan puji Tuhan, tiap kali mama masih ingat nama-nama anak-anaknya dan juga cucunya. Sampai pada hari sebelum saya pergi, mama bilang sama anak-anaknya kalau dia mau pulang, dan saya tidak tahu kalau mama itu mau pulang ke rumah Tuhan. Dengan saya bilang sama mama, oke mama, saya nggak tega tinggalin mama di Indonesia, saya akan mama bawa pulang lagi ke Sydney. Tapi ternyata 2 hari sesudah itu, mama pergi ke rumah Tuhan dalam tidurnya. Mama tidak pernah merasakan sakit, biarpun mama itu kena cancer. Tapi itu semua adalah mujizat dari Tuhan. Kalau saya tanya, mama mana yang sakit? Dia bilang, tidak ada yang sakit, Willy. Dan saya benar-benar bersyukur pada Tuhan. Mama tidak pernah menderita begitu, karena semua orang bilang kalau sakit cancer itu sakit sekali. Dan itu semua adalah mujizat dari Tuhan. Dan saya berterima kasih dengan Tuhan. Sehingga setelah mama meninggal, sebelum mama meninggal, sebenarnya saya bilang sama suamiku kalau saya mau memperpanjang tiket saya untuk stay dengan mama lebih lama lagi. Tapi kayaknya waktu Tuhan itu memang waktu yang terbaik. Sehingga saya tidak usah memperpanjang stay saya di Indonesia. Terus mama meninggal dan dikuburkan, dikremasi, dan dengan waktu yang tepat, tanggal 7 saya bisa balik ke sini, tanggal 6 mama dikremasi. Dan itu semua adalah Tuhan luar biasa, dan saya percaya Tuhan itu baik. Saya tahu Tuhan, saya tahu kalian masih tahu gak, saya tidak pernah bisa berdoa. Tapi saya percaya bahwa doa yang dipanjatkan lebih dari 1 orang, Tuhan pasti mendengarkan. Dan itu semua benar-benar dikabulkan dengan Tuhan. Dan oh Tuhan, saya tidak pernah melupakan semuanya itu. Biarpun saya masih sedih, tapi saya bersyukur, saya berterima kasih sama Tuhan. Dan itu sungguh baik dan luar biasa. Percayalah sama Tuhan semuanya, bahwa doa itu sangat berkuasa dan ampuh sekali dalam hidup kita sehari-hari. Beginilah sharing saya, cuma sedikit aja, saya tidak bisa sharing banyak-banyak. Mari kita naikkan pujiannya sebelum kita mendengarkan firman. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya
berdoa buat Ciweli sekeluarga yang ditinggalkan dalam masa grieving. Sungguh Tuhan, ini adalah waktu-waktu di mana Tuhan kehilangan, kesedihan Tuhan melanda, tapi kami percaya ada Yesus yang selalu senantiasa melindungi, menemani. Roh Kudus, Kau terus menemani Ciweli beserta keluarga yang ada, biar semakin hari semakin kuat, biar semakin hari semakin bersuka cita, dan kami menaruh Tuhan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan semua baik di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, sore ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu yang kau menyampaikan, biar lidah bibir yang Kau urapi Tuhan, dengan urapan yang baru Kau tambah-tambahkan Yesus, sehingga kami boleh duduk, boleh mendengarkan dengan baik, dan kami pulang sebagai pelaku firman Allah ya Bapak dari tempat ini. Kami juga pulang membawa kemenangan rohani Tuhan. Terima kasih Bapak, jam ini kami bawa ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, take over this place Lord. Kami berdoa dan bersyukur, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan Yohanes yang kami menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Shalom semuanya. Terima kasih untuk semuanya, untuk present worship-nya dan juga begitu kesaksian dari Ciweli. Semua menguatkan, semua membuat kita untuk jauh lebih mengenal akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita mengerti banyak hal dari puji-pujian, dari kesaksian. Tuhan akan memberikan suatu gambaran buat kita. Kalau kita itu pasti bisa melalui banyak hal bersama-sama dengan Tuhan. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya akan membawakan sebuah judul firman Tuhan. Mungkin waktu kita nggak mungkin ini juga ya, lumayan panjang juga. Saya ada mungkin membawakan 2 section untuk khotbah saya. Dan ini adalah khotbah pertama, season pertama, yaitu tentang Sang Gembala. Ya, tentang Sang Gembala ya. Kita tahu gembala kita siapa? Siapa? Yesus. Ya, inilah yang akan saya khotbahkan tentang Yesus Kristus dan kenapa. Ya. Dan saya membawakan khotbah saya itu selalu di kitab Yohanes. Ya. Jadi ini adalah Yohanes yang ayat yang pasal ke-10. Ini sudah pasal ke-10 yang saya akan khotbahkan ya. Dari pasal 1 sampai 9, sekarang pasal yang ke-10. Dan ini agak panjang, jadi saya buat 2 sesi. Ya mungkin ya saya udah bilang kepada Jinur ya, nanti itu untuk next berikutnya tentang Jinur sama juga tentang Sang Gembala. Hanya 4 poin saja, tapi ini membutuhkan banyak waktu. Ya, mari kita lihat ya. Kurang gimana kelihatan lah ya. Sorry ya. Biar saya bantu bacakan, atau kita bisa buka Alkitab kita masing-masing di dalam Yohanes 10. Ini Yohanes 10 ini ceritanya tentang Sang Gembala. Kalau kita lihat ya, judulnya itu dari 1 sampai 21, itu gembala yang baik ya. Terus nanti ada kelanjutannya lagi tentang Sang Gembala juga. Ya, saya bacakan gembala yang baik. Saya mau bacakan ayat 1 sampai 21 dulu. Mana aku berkata kepadamu. Nah, jadi di sini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dari ayat 1 sampai 21 ini. Perhatikan saja Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, dia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mengenal suaranya. Di ayat kelima,
Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Kita lihat, mereka tidak kenal ya dengan suara orang asing. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nextnya dalam ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, mereka lalu meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menekan dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku itu mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal dia. Mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi kepada aku domba-domba lain, ya. Ada lagi di ayat 16, perhatikan ayat ini, ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Lalu yang lain berkata, itu bukan perkataan orang-orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memulihkan hati orang-orang, memulihkan mata orang-orang buta? Nah, di sini kita lihat ya, dalam ayat 1 sampai 21. Begitu panjang ayatnya ya. Ini 2 poin aja yang saya ingin sampaikan. Poin pertama itu di dalam Yohanes 10 ayat 1 sampai 10, yaitu masuk melalui pintu. Jadi seorang sang gembala itu nggak pernah lompat dari tembok. Ya, kalau lompat dari tembok berarti itu adalah seorang pencuri. Ya, kita tahu lah ya maksud dari perumpamaan ini apa. Nah, kalau kita lihat di sini masuk melalui pintu, kenapa kok Yesus masuk melalui pintu? Ya, Tuhan itu selalu kalau mau mencari seorang domba-dombanya, dia itu bakal melihat dari hati kita. Kenapa gitu ya? Nah, saya ingin sedikit memberikan kesaksian. Saya bekerja di sini sekitar 4 tahun ya, benar nggak kalau? Lebih ya? Hah? Sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Itu pas perkenalan saya dengan si Lucy, ya. Nah, itu saya waktu itu bekerja di White Lotus, ya. Ya, semua kenal ya di sini ya siapa saya. Kayaknya nih. So kenal banget saya kayaknya. Ya, jadi nggak tahu kenapa saya berasa ada suatu spirit. Saya dari awal kesini 2017 belum ada bergereja yang menetap dan juga melayani. Tapi saya pernah kesana kesini gitu ya, mencoba-coba. Tapi entolnya kesini. Nah itu saya juga gimana ya? Memakai secara logika saya, memakai pemikiran saya pribadi. Apakah ini berkaitan atau enggak gitu kan? Karena
waktu dulu saya bekerja di White Lotus, saya itu cuma jalan-jalan iseng-iseng aja. Dan setelah itu saya melihat sepintas sebuah bangunan di sini. Dan saya itu nggak tahu ini adalah tempat yang ada gerejanya, ada tempat baktinya. Jadi ini Om Yong, saya sedikit bersaksi, kan kita berbicara juga di mobil ya. Jadi ini ada satu pautnya juga. Jadi saya ceritakan tentang bagaimana saya bisa berada di sini. Ini kita semua punya hal-hal dipanggil Tuhan dalam hal melayani, dalam hal kita bisa berbakti di sini, itu pasti ada jalan Tuhan. Itu nggak mungkin suatu kebetulan, ya. Kita terpanggil melayani di sini, kita mau melayani di sini, itu pasti ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan bagi kita. Tuhan itu masuk melalui hati kita, pemikiran kita. Dia tuntun kita. Dan saya itu percaya. Selama 3 tahun saya di sini, saya nggak pernah bergereja. Dan saya akhirnya mencoba-coba kesana kesini, dan akhirnya saya bisa kesini dan belajar lebih dalam. Pendalaman teologi saya sedikit lumayan. Saya juga dari sekolah teologi, tapi saya belum lulus. Dan saya belajar lebih mengerti, oh Tuhan apa yang mau dalam hidup saya. Sehingga saya belajar. Pertama, ya karena saya suka bersosialisasi, saya juga suka bantu Cilusi dalam kalau dia belajar banyak saya bantu dia, ya untuk angkat-angkat gitu kan. Terus ya saya bertanya-tanya lah ya, gimana sih Cilusi ini kerjanya gini. Ya oke, coba saya datang. Saya coba melihat, mereview, dan saya melihat ini sebuah gambaran yang ketika saya dulu berjalan-jalan kok bisa sama, bisa berpapasan seperti ini di gedung ini. Dan saya percaya ada rancangan Tuhan buat hidup saya di sini. Dan sampai saya menjalani pelayanan hidup saya, dan saya menikah di sini, ya, menemukan pasangan hidup saya juga di sini. Ya, saya dapat banyak hal, belajar pelayanan lagi. Dulu saya juga di Jakarta waktu di Indo juga suka pelayanan juga, suka ke desa-desa kayak di Wonogiri, ya, di Malang. Untuk saya pelayanan anak-anak, saya suka sekali untuk pelayanan anak-anak. Dan saya juga mendapatkan kesempatan oleh Tuhan waktu melakukan pelayanan Kids Fair di Melbourne. Saya suka cita sekali dan melihat anak yang hampir mirip. Waktu saya di Wonogiri, ada satu anak yang badung dan dia agak merengek-rengek, suka gimana gitu ya. Dan saya temukan dia itu juga. Dan yang kalau dilihat dari uploadan foto, nah itulah anak itu, dia agak pas datang merengek-rengek, tapi abis itu dia main-main, dia suka. Terus saya rangkul, saya peluk dia, saya ajak dia bermain terus, dan dia suka. Itu merupakan karunia menurut saya. Tuhan sentuh hidup saya untuk bisa mengikuti apa yang mau Tuhan, dimana Tuhan mau menggembalakan hidup saya. Dari saya yang awalnya ya biasa-biasa aja, nggak gimana begitu melayani. Nah kita semua juga sama. Kita yang mungkin yang baru datang nggak tahu apa-apa ya. Grace, Jakila, tiba-tiba udah punya baby ya, luar biasa ya. Itu anugerah. Menurut saya itu kasih karunia yang terbesar. Saya juga rasanya pengen, tapi belum ada kesempatan. Tapi saya dapat melayani anak-anak juga. Itu merupakan kasih anugerah juga dari Tuhan. Bagi kalian yang memiliki anak, yang bisa membesarkan anak, ya Vero, Jakila yang baru ini kan mungkin hidup perjalanan di sini begitu berat ya. Tapi kalau kita percaya siapa itu sang gembala kita pasti bisa lalui hidup kita itu dengan penuh sukacita. Oke, saya ada bawa satu ilustrasi games dan ingin kita semua memainkannya. Oke, saya mau kita berhitung 1, 2, 3.
Dari Koiwan. Koyuki 2. 1 2 3. Rif Jones 2 1. Sayang 1. Jipani 2 3. Kinat 2. Pero 1 2. Jakila 3. Kodoni 2 3. Koendra 1. David 2. 1 sini, 2 tengah, 3 sebelah sana. Kita biar gak ngantuk ya. Ini termasuk dalam bahan khotbah saya. Berdiri yuk. Kumpul yuk. Kumpul ke masing-masing kelompoknya ya. 1 1, 2 dan 3. 1 sini, 2 tengah, 3 sebelah kanan. Berdiri, bikin berjejer ya. Tolong berdiri buat barisan. 1 Guru Sunday School gini nih. Oke, 1 sini sudah semua, udah kumpul semua. Ayo, 3. Oke, tolong tiup lilinnya. Tolong tiup balon. Ada yang ulang tahun? Ya. Jangan jauh-jauh. Berapa nih orangnya nih? Coba kita lihat dulu. Jangan jauh-jauh, nggak masuk kamera. Itu penduduknya banyak amat. Ini kalau tiup balonnya siapa? Yang bisa tiup balonnya? Ayo. Sinian sini. Oke. Tiup balonnya dulu. Ini kayak tim 1 banyak banget ya? Berapa nih? Bentar. Total berapa nih? 8 9 8. Ya bagi ke sini dulu lah. Nah. Total berapa nih? Kok 7 6? Nah, 1 kamu. 8. Ini 8. 8. Ini 6. Jangan. Pilih ke sana. Tunggu. 4. Jangan. Ini agak kenceng dong, agak gede dikit. Gede dikit dong. Nah, gede dikit dong. Perlu bareng lagi nggak? Saya ambilin nih. Ambilin ya. Nah ini kita agak bersantai-santai ya. Kayak kau beri bikinnya. Kayaknya kita mesti munduran dikit deh. Munduran ini masih dikit ya. Ya, oke. Sudah belum? Oke, buat barisan ya, buat barisan. Ya, baris. Hadap ke saya. Ya. Ayo, sekarang ini. Jadi permainannya itu gampang aja. Nah itu balonnya sini dulu dah. Dan apa kok kasih? Jadi dengerin ya instruksinya nih ya. Ya. Jadi cuma pindahin balonnya aja sampai ke posisi belakang. Dan kita lihat siapa yang menang ya. Tapi caranya, jadi tangannya di punggung masing-masing orang. Nah, balonnya nanti digeser. Kayak gitu ya, sampai ke belakang. Nggak boleh jatuh, ulang lagi dari awal. Bentar. Dengerin dulu ya. Apa? Kiweli tolong masuk Kiweli. Ini jatuh ulang lagi. Jadi saya mau ini balon berakhir sampai belakang. Harus selesai ilustrasi saya. Oke? Oke? 1 2 3.
Kalau jatuh, ulang lagi, pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke, kembali. Oke, kalau udah selesai, boleh minggir. Nggak boleh pakai tangan. Oke. Nah, oke. Thank you semuanya untuk presentasinya. Ya, kita sedikit exercise, ya. Coba mendengarkan suara gembala. Jadi ini sedikit exercise ya, buat kita biar nggak ngantuk. Ya, jadi ini ada poinnya juga loh. Ini poinnya itu tentang kerjasama. Ya, balon itu ibaratnya pelayanan kita. Kita banyak melakukan pelayanan ya selama ini. Ya, ada pelayanan di Melbourne, pelayanan Kisper, ada pelayanan Natal. Anggap ini balon kita ini. Bagaimana cara kita menyatukan pola pikir kita? Ya, Tuhan sebagai sang gembala kita, Dia masuk ke dalam hati masing-masing kita. Kita tahu, kita ini punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelebihan. Ya, masing-masing kita satu ini berbeda satu dengan yang lain. Ya, kayak tadi kan ada yang berjejer, kita tinggal susun aja, yang tinggi di depan atau yang pendek di depan, ya kan? Terus diulur balonnya sampai ke belakang, ya kan? Sampai akhirnya sampai ke posisi belakang. Nah, seperti halnya itu juga ya kerjasama. Yang mungkin kita tahu siapa yang lebih pandai dalam hal mungkin memainkan games atau susunan acara, perlengkapan, pelayanan musik, ini itu, semua kita tahu. Dan itu untuk apa? Perkenanan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Dia selalu apa? Masuk dalam hati kita. Dia selalu mengetuk pintu hati kita. Ya, next. Nah, saya mau ceritakan tentang Hakim-Hakim 7 ayat 3 sampai 6. Ini yang kau Iwan maksud ya. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Ini peperangan apa nih? Gideon ya. Tuhan cuma pilih berapa orang? 300 saja ya. Itu karena apa? Ada proses. Ya. Kita lihat. Pada malam itu berkata Tuhan kepadanya, bangunlah, menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut, engkau turunlah bersama dengan pura bujamu ke perkemahan itu. Sebentar, ini udah langsung masuk dulu ya. Tapi, kita masuk dulu ke ayat Hakim-Hakim 7 ayat 3 sampai ke 6. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu, demikianlah, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 ya, karena takut dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air. Maka aku menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, itu Tuhan tidak ingin. Haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Tuhan punya cara. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk ke Australia. Mungkin ada yang bekerja, ada yang melayani. Ya, sekarang kita mungkin banyak terkendala dengan visa ya, jujur saya juga. Tapi Tuhan itu panggil kita, ada suatu rencana, ada suatu cara yang spesifik. Mungkin setiap kita pasti tahu ya. Suatu hal yang tadi yang saya bawa icebreaker tadi,
ada cara untuk bisa membawa balon ini sampai ke belakang. Ya, kita tahu Tuhan berbisik dari hati kita, pikiran kita. Saya pribadi bisa datang ke sini, bisa melayani di gereja ini, bisa bertumbuh, bisa terus menetap melayani, terus menjalani visi misi dari gereja ini. Itu karena ada koneksi. Karena saya pribadi tahu ada alasan pribadi. Dan kita semua tahu, hati kita masing-masing Tuhan tahu. Dan kita tahu apa yang Tuhan mau buat hidup diri kita masing-masing. Jadi kehidupan kita itu cukup kita berikan kepada Tuhan sebagai Sang Gembala kita. Gak perlu takut dimanapun kita berada ditempatkan Tuhan, baik di Aussie maupun di Indonesia. Tuhan pasti menyertai kita. Saya bisa kesini itu karena penyertaan Tuhan. Dan saya waktu dinubuatkan juga oleh Pastor Joe ya Tuhan juga akan sertai saya beserta istri saya. Sampai dikatakan jangan nikah terlalu lama, 10 tahun. Jangan menunggu sampai 10 tahun. Saya masih ada rekaman itu dan saya selalu terngiang-ngiang akan hal itu. Dan bagaimana cara terus saya membentuk karakter saya untuk percaya kepada Tuhan, membentuk pemikiran saya, membentuk hati saya untuk terus percaya kalau Tuhan itu menyertai hidup saya. Setiap kita pasti ada yang dinubuatkan oleh beberapa pastor dan juga ada mungkin bisikan-bisikan dari Tuhan langsung buat kita. Bagaimana Tuhan ingin buat saudara dan saya bisa terus mau melayani Tuhan, mau mempercayakan Tuhan sebagai gembala kita, mempercayakan Tuhan buat hidup saya, buat hidup kita, di mana kita terus bisa melayani, bukan berhenti mungkin karena stop karena ada masalah visa atau stuck karena masalah hal-hal apapun. Tuhan nggak ingin seperti itu. Ya, jadi Tuhan itu punya banyak cara. Seperti Hani ini, ya, bangsa Gideon melawan begitu banyak orang Midian. Mereka Tuhan cuma pakai 300 orang. Kita mungkin jemaat kita nggak begitu banyak, tapi kalau Tuhan menyertai kita, pelayanan kita pasti bakal berkenan. Itu bakal berasa. Saya pun waktu pelayanan di Melbourne itu benar-benar merasakan ada perbedaan, ada sukacita. Saya mau tanya, pelayanan di Melbourne bagaimana? Bersukacita kita? Ya, seperti itulah. Karena ya ada yang gak ikut juga ya. Ada yang pelayanan Indo, ini juga termasuk pelayanan. Amin. Ya. Nah, dan kalau kita lihat dalam 1 Petrus 25, ketika kita seperti itu, kita itu seperti domba yang memerlukan gembala untuk jalan masuk ke surga, tempat kebahagiaan kekal. Yesus memberikan pernyataan yang mengagumkan ini, akulah pintu ke domba itu, barang siapa masuk melaluiku, ia akan selamat. Nah, kalau kita lihat ya, Yohanes 10 ayat 7-9. Percaya ayat ini. Tuhan itu memberikan keselamatan, bukan kebinasaan. Itulah gembala kita yang baik. Dia menuntun kita ke rumput yang hijau, ya, ke sungai di mana aliran yang bisa kita minum, kita bisa hidup dengan tenang. Orang-orang yang mendengarnya pada saat itu tidak membayangkan pintu dari kayu tergantung pada engsel. Mereka memahami bahwa dia benar mengatakan, akulah jalan masuk rumah Allah. Dia dapat mengklaim dirinya sebagai jalan menuju kebahagiaan kekal, jalan khusus menuju kemuliaan Allah, karena dialah putra Allah. Dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus merupakan satu-satunya jalan menuju surga. Kita dapat kemana saja, hanya kita meletakkan iman kepada Tuhan. Tuhan memberikan banyak jalan buat hidup kita, untuk kita bisa mengerti ada rencana yang indah buat hidup kita. Jalan masing-masing kita itu berbeda-beda, ya.
dalam melayani, tapi satu tujuan, yaitu menuju kekekalan kehidupan di surga bersama Yesus Kristus. Ya, ada banyak jalan ke neraka, tetapi hanya ada satu jalan, yaitu ke surga melalui Sang Gembala kita, Yesus Kristus. Ya, itu poin pertama saya tentang bagaimana kita harus masuk melalui pintu itu. Siapa itu? Yesus Kristus. Sebagai apa? Sang Gembala kita. Jadi Sang Gembala itu merupakan Allah yang memberikan kehidupan kekal, mana kita mengerti Tuhan memberikan rencana yang indah. Ya, dalam ayat yang ke-11 sampai 21 itu adalah poin saya, itu tentang memberikan sepenuhnya. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat lagi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini taruhan nyawa. Tuhan memberikan nyawa untuk menebus hidup kita. Dan bagaimana dengan kita? Kita lihat ya, kita lihat lagi. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawa bagi domba-dombaku. Mari kita lihat lagi. Ya, ada lagi padaku domba-domba lain. Ya, kalau kita lihat ya, kalau kita perhatikan, ada lagi padaku domba-domba lain. Ya, pasti Tuhan nih tahu apa yang mungkin diperlukan dari setiap gereja. Ya, Tuhan pasti akan mengirimkan satu domba-domba yang mungkin kita nggak ngerti. Kalian tahu nggak sih apa sih maksudnya? Bisa berpikir nggak kok bisa ketemu saya di sini gitu ya? Ada nggak sih pemikiran kayak gitu? Nggak ada kan? Bisa nggak sih pemikiran oh saya bisa ketemu si Vero, bisa ketemu dengan Kesia, ya, bisa ketemu dengan Grace, ya. Ada pemikiran seperti itu nggak sih Bang? Nggak ada ya? Itu menurut ya gimana? Itu suatu rancangan Tuhan. Tuhan memberikan pengembalaan di sini, ya. Ada jiwa-jiwa yang dituntun oleh Tuhan buat hidup kita. Ini saya juga sebagai gembala ya, maksudnya menuntun istri saya, ya kan? Iya, saya jadi imam. Masing-masing kita itu mungkin pemikiran saya pribadi. Kita sudah diberikan kasih karunia anugerah, ya, mempunyai pasangan itu di mana kita harus menuntun, punya tanggung jawab. Ya, kalau kita sudah belajar konseling nikah ya, pasti yang sudah nikah pasti sudah tahu lah ya. Nah, itu bagaimana kita belajar apa yang sudah Tuhan berikan buat hidup kita, kita harus hargai. Ya, Tuhan menempatkan ada domba-domba yang lain dalam pengembalaan Dia di jemaat ini, di gereja ini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ya kan? Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Dan yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memberikan mata orang buta? Jadi poin kedua ini tentang penyerahan. Bagaimana kita memberikan sepenuhnya, layaknya Yesus Kristus juga mati di kayu salib.
buat untuk menebus hidup kita. Orang yang berdosa, kita nggak berkenan. Orang-orang yang nggak layak. Tapi Tuhan layakkan buat hidup kita. Untuk kita boleh apa? Kita udah banyak mendengar ya khotbah-khotbah dari pagi, dari kemarin juga, bagaimana hidup kita ini untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Karena Tuhan membuat kita bukan untuk kita menyembah diri kita pribadi, menyembah kita menjadikan mamon hidup kita. Mungkin contoh ya, kita bekerja keras, kita untuk happy, untuk membuat diri kita senang. Mungkin kita beli apa yang kita suka, barang branded kan, ya, hal apa lagi yang mungkin kita suka, tas yang branded, mobil mungkin yang menjadi mamon buat hidup kita, yang mungkin membuat kita jauh dari kita untuk mungkin menyembah Tuhan pada saat kita memerlukan Tuhan untuk worship bersama-sama atau worship dari secara pribadi, ya, meluangkan waktu untuk Tuhan, ya, memberikan sepenuhnya, memberikan pelayanan. Pelayanan itu banyak hal, ya, tapi gimana kita memberikan sepenuhnya nggak dari hidup kita layaknya Yesus Kristus. Nah, saya ingin memberikan contoh, ya. Kita lihat di 1 Raja 17 ayat 12 sampai 24. Ini tentang Elia dan janda di Sarfat, ya. Kita mungkin tahu ya ceritanya, bisa kita lihat nanti di Alkitab kita masing-masing. Jadi ini ceritanya, Elia itu datang ke seorang janda lalu meminta roti. Tapi janda ini cuma ada sepotong, cuma bisa buat dia sama anaknya. Lalu diminta sama seorang nabi, yaitu Nabi Elia. Pernah gak sih kita mengalami satu titik di mana kita juga butuh akan hal ini? Misalnya keuangan lah ya, aduh gue butuh banget nih uang ini. Tapi ada orang yang lebih membutuhkan, ya kita nggak usah, ya mungkin seorang pastor atau gimana, nggak usah ya. Dia minta ke kita, terus kita harus memberikannya. Ini seorang janda nih ya, atau kita mau berikan untuk pelayanan, ya. Oh Tuhan, ini yang saya punya nggak seberapa, kok Tuhan mau ambil ini juga untuk memberikan pelayanan. Entah itu pelayanan apa, kita nggak usah, kita nggak tahu ya, untuk pelayanan apa aja lah ya. Nah, Tuhan mau dia kita mau memberikan apa yang ada itu, ya. Lalu si janda ini, ya udahlah, ujung-ujung cerita dia buatkan roti itu kan, lalu buatkan beginilah firman Tuhan Israel, kalau kita ada 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dan tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam belenggunya itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Nah ini waktu kekeringan, jadi ada masa kekeringan ini Tuhan mencobai seorang janda ini. Datanglah dengan seorang nabi lalu mencobai dia. Kalau kita lihat di sini ya, nggak beda jauh kayak ini. Ada musim kemarau, ada musim semi. Kalau musim summer gini itu paling kami ya pekerjaannya. Sekarang mungkin masih sepi-sepinya ya. Banyak orang terkendala dalam pekerjaan. Banyak orang yang butuh uang untuk membiayai banyak hal. Ya, saya pribadi juga gitu. Saya ada sekitar 2-3 bulan ya. Saya waktu pas kerja itu saya ada di cut, jadi tinggal 1 job doang. Tapi bersyukur istri saya masih kerja full dan saya kerja masih oke, masih bisa menutupi. Tapi setelah itu saya jalani terus memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan-pelayanan di sini yang bisa saya lakukan yang terbaik, dan Tuhan sertai dan ada kekurangan. Dan
Malah sekarang Tuhan malah memberikan yang terbaik buat saya. Saya bisa kerja 5 hari, yang awalnya kerja 6 hari, tapi porsi saya itu 6 hari itu cuma sekarang dikasih 5 hari kerja. Nah, jadi saya udah sedikit santai lah ya. Ya, tidak perlu memikirkan terlalu banyak. Terkadang hidup kita ini terlalu memikirkan banyak hal, terlalu khawatir, harus nge-push kerja kalau bisa 7 hari untuk menutupi hal-hal yang mungkin itu bukan kebutuhan, tapi itu mungkin keinginan. Tuhan cuma mau kita melayani apa yang ada pada kita, sesuai dengan apa? Sesuai kebutuhan yang kita. Tuhan itu memberikan kebutuhan yang mungkin sudah cukup, ini sudah cukup buat kamu. Tapi ada keinginan-keinginan kita, daging, inilah. Makanya kita tidak bisa memberikan sepenuhnya. Itulah kenapa poin kedua ini tentang bagaimana memberikan sepenuhnya. Kita ini punya gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya buat hidup kita. Ya. Contoh ini dari seorang janda aja ya, yang Tuhan pakai. Mana Tuhan mencobai dia dengan adanya apanya dia, cuma tinggal satu potong roti dia kasih makan, lalu udah mereka pergi, udah matilah. Nah Tuhan udah lah, si janda ini tetap kasih, tapi ada hal bagaimana Tuhan mungkin coba lagi ya, atau kita lihat lagi. Nah di sini anaknya mati, dia kena sakit. Sesudah itu anak itu dari perempuan rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Ya Tuhan cobai begitu berat banget ya. Ya janda ini dicobai lagi oleh Tuhan sampai anaknya mati, dan dia bersusah hati, bersedih hati sama janda ini. Bertanya kepada dia ini, kenapa? Apa maka maksudmu datang kemari ya Allah? Sehingga engkau kepada aku untuk mengingatkan kesalahanku dan menyebabkan anakku mati. Ya Tuhan melihat setiap kesungguhan hati kita. Dia sebagai gembala melihat apakah kita berani memberikan sepenuhnya hidup kita dalam melayani. Ya. Dan akhirnya Elia pun berdoa. Ya mungkin di sekitar sini di jemaat ini juga ada mungkin merasakan ya, bagaimana ketika kita melayani ada perasaan berat dalam hal mungkin keuangan, dalam hal mungkin waktu. Tapi Tuhan panggil kita untuk kita mau berserah dalam melayani. Saya juga seperti itu. Saya coba untuk bisa melayani, memberikan yang terbaik. Ketika saya mendapatkan challenge yang kedua, ketika saya datang ke Australia ini, saya tidak melakukan apa-apa selama 3 tahun. Tapi Tuhan kasih kesempatan buat hidup saya untuk mengubah chance hidup saya, untuk saya bisa melayani. Kenapa enggak? Kita yang mungkin dari awal datang ke Australia sudah bisa langsung tertanam di gereja di sini atau tertanam di gereja lokal. Kenapa enggak kita melayani tanpa berpikir ada masalah di visa, ada masalah di keuangan, ada masalah hal apapun. Kita nggak perlu berpikir seperti itu. Saya juga dari awal datang aja bisa saya juga berkendala, tapi saya terus jalani hidup saya dengan percaya penuh kepada Tuhan, memberikan sepenuhnya apapun yang saya bisa berikan, saya berikan. Dan sampai sekarang saya tetap bisa melayani, tetap terawat gitu ya. Walaupun saya ada sakit, tapi saya bisa lewat. Dan saya bisa berkhotbah juga di sini, bisa melayani juga di sini. Itu
Kalau kita terus berpikir mengubah perspektif kita yang kita sudah dengar tentang khotbah dari Civila minggu lalu, kalau kita mengubah perspektif kita, tidak memikirkan keuangan, tidak memikirkan masalah hal-hal duniawi, keinginan-keinginan daging kita, itu kita nggak akan Tuhan nggak bakal tinggalin kita. Tuhan nggak menyertai kita, nggak bakal memberikan jalan keluar buat hidup kita. Mungkin visa kita nggak mungkin, karena Tuhan sudah memberikan nyawa untuk penebusan hidup kita. Pasti Tuhan memberikan juga yang terindah buat hidup kita. Ya, contohnya juga persembahan seorang janda miskin yang dimana Tuhan juga Yesus Kristus menegur. Ya, ini bagaimana cara kita nih memberikan persembahan hidup kita? Apa yang bisa kita berikan yang terbaik? Mari kita berikan yang terbaik, karena Tuhan yang adalah gembala kita, yang menuntun kita memberikan pintu surga, memberikan kekekalan buat hidup kita. Ya, jadi saya mau tanya, siapa gembala kita? Ya, Yesus Kristus langsung sebagai sang gembala kita. Gembala kita, kalau ada Bapa, ada Kau Iwan. Dia pemimpin kita, dia gembala kita, menuntun kita menjalani setiap berbagai misi. Visi tahun kita ini, visi Hososa Kefras ini adalah wise soal waktu dan keuangan. Ini merupakan benar-benar jalan Tuhan juga buat hidup kita. Ini bagaimana kita lihat ya, visa keuangan itu benar-benar kita harus wise. Waktu, jangan kita membuang waktu dengan hal-hal yang tidak berharga, yang tidak berkualitas, hanya mencari uang. Karena uang gak ada habisnya kita cari. Ya. So, kalau kita kerja banyak, terus tiba-tiba kita jatuh sakit, apa yang bisa kita perbuat? Itu juga kita gak wise. Jadi harus kita wise soal waktu dan juga uang. Bayangkan bagaimana pengaruh yang dapat kita miliki jika kita memberikan diri kita seluruhnya. Memberi akan menjadi lebih mudah jika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan memberikan semua yang ada buat hidup kita. Kesehatan, keuangan, tempat tinggal, pakaian, gak perlu kita khawatirkan. Mungkin yang punya anak soal pendidikan, hal-hal yang lainnya, kita gak perlu pikirkan seperti itu. Tuhan memberkati kita. Saya mau mengundang para penyanyi, pemain musik. Saya ingin kita menyanyikan satu buah lagu. Lagu ini kata-katanya begitu bagus, menyatakan kehidupan kita ini punya alasan. Kenapa kita harus hidup? Kenapa kita hidup? Judul lagunya itu tentang alasanku hidup. Mari kita nyanyi bersama-sama tentang lagu ini. Kita imani dan setiap kata-kata ini. Tuhan yang adalah gembala kita, Tuhan sang gembala hidup kita, memberikan apapun yang masuk melalui pintu hati kita. Dia memberikan sepenuhnya hidupnya kepada kita, memberikan nyawanya untuk penebusan hidup kita yang berdosa, yang tidak berkenan, tapi Tuhan kenankan buat hidup kita, untuk bisa memuliakan Tuhan, untuk kita bisa memuji Tuhan. Tuhan
setiap kami Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau menuntun setiap kami. Engkau telah menyertai hari-hari kami Bapa. Engkau yang telah menuntun setiap kami, setiap langkah kami untuk boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, Kau telah memberikan sesuatu kami alasan Bapa, di mana hidup kami boleh berkarya di hadapan-Mu. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang sebagai gembala kami Bapa telah berbaik hati Bapa, boleh berkenan di mana kami Bapa boleh menyembah Engkau, boleh memberikan sepenuhnya hidup kami untuk melayani Engkau Bapa. Tuhan, ini jemaat-Mu Bapa, ini kami Bapa, domba-domba-Mu. Kami siap untuk Engkau gembalakan. Kami siap Bapa untuk Engkau bentuk. Biar hari-hari kami Tuhan terus memuliakan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan. Hatiku terkagum melihat apa yang Kau perbuat. Kuatkanku, mulutku memuji, tanganku terangkat menyembah-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan, untuk kami Bapa hari ini menjadi alat karya-Mu yang begitu indah Bapa. Kami boleh berkenan di hadapan-Mu, kami boleh sempurna Bapa di mata-Mu, untuk kami terus memuji muliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, materaikan hidup kami, materaikan firman-Mu untuk kami boleh terus hidup menjadi alat-Mu, menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Kami berada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan? Bisa lambaikan tangannya. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita akan memberi dengan sukacita. Sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Saat ini kami akan mempersiapkan persembahan kami. Kiranya Kau kuduskan, sucikan, berkati tangan-tangan yang memberi, sehingga memperluas setiap pekerjaan-Mu yang ada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan memberi, kita angkat pujiannya.
pengumuman sedikit. Kita bulan Januari kira-kira akan mengadakan retreat buat teens. Sebelum kita kecolongan dengan teens ini ya saudara, bentar lagi mereka pacaran, bentar lagi mereka ketemu suka-sukaan, naksir-naksiran. Kita mau make sure mereka tuh dapat pengetahuannya tentang the relationships. Jadi dalam kira-kira saudara bantu kami karena kami ini baru pertama kalinya mau mengadakan ini. Kita mau cari tempat, kita mau cari dana, kita mau cari segala sesuatu yang kita butuhkan, cari materinya supaya teens ini bisa kenal Tuhan, cinta Tuhan lebih dari cinta pasangannya gitu saudara ya. Cinta Tuhan gitu dengan segenap hati sebelum mereka mulai berrelationship dengan pacar-pacarnya inilah saudara ya. Jadi please kita doakan. Kita mau ada rencana bahwa kita mau kasih anak-anak kita kalung atau cincin atau apa yang itu bisa jadi tanda bahwa supaya mereka bisa jaga kekudusan ya. Jadi mama-mama, papa-papa, please nabung, jangan pakai buat jalan-jalan dulu. Kalau ada jalan-jalan sama beliin ini, pilih yang ini dulu, jalan-jalan ntar lagi. Tapi kalau ada sisanya ya udah monggo sekalian jalan-jalan. Tapi kalau ada please save your generation ya, supaya anak-anak ini boleh punya tanda bahwa mereka harus menjaga kekudusan dalam relationship ya, supaya anak-anak ini gak kecolongan. Gak enak loh kehilangan satu generasi, gak enak. Susah untuk membalikannya lagi. Dari awal kita bina supaya mereka bisa bertumbuh jadi orang-orang yang mengasihi Tuhan ya. Itu satu. Yang kedua, kita mau berdoa buat Bapak dan Ibu yang mau healing tipis-tipis katanya. Mau healing tipis-tipis ke Indonesia, tapi ada pelayanan juga, mau khotbah di beberapa gereja juga di Indonesia biar mereka jadi berkat. Amin ya. Setelah itu kita selesai dengan ibadah hari ini. Mari sama-sama kita arahkan tangan kita kepada Bapak dan Ibu ya. Yang dekat ke Ibu arahkan ke Ibu, yang dekat ke Bapak arahkan ke Bapak. Ya, kita berdoa. Bapak di surga mengucap syukur Tuhan buat Pak Petrus dan Ibu Iin, Tuhan Yesus yang besok akan kembali ke Indonesia, Tuhan Yesus, untuk melayani Tuhan, untuk